Halo semuanya, kami dari kelompok 1, saya Fadizki dan teman-teman lainnya M. Fadil Anwar, Ahmad Siregar, Teddy Kurniawan, Kelvin Brema Bangun, Ardian Simanjuntak, dan Ferdian Francisco Simanjuntak. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan moral. Nah, pembahasannya kami bagi ke dalam 3 buah percakapan. Percakapan pertama akan membahas tentang pengertian perkembangan moral, bagaimana membentuk perkembangan moral, apakah perkembangan moral itu penting, dan cara mengembangkan perkembangan moral. Untuk percakapan kedua akan membahas tentang bagaimana agar moral kita atau perilaku kita baik dipandang orang. Dan terakhir di percakapan ketiga akan membahas tentang apakah etika dan moral itu berbeda, apa saja jenis-jenis dari etika, dan contoh etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. So, tunggu apa lagi? Check it out. Kau lagi apa kok? Ini Pak, lagi lihat ya perkembangan moral pada sekarang ini. Aku kan nggak tahu Pak, apa sih perkembangan moral itu? Kalau moral itu sih sebenarnya aku tahu juga, tapi kalau sedikit aku tahu ya. Untuk moral ialah yang mencakupi perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan, setahu aku, atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Terus bagaimana dengan perkembangan moral untuk anak usia dini? Perkembangan moral dapat kita bentuk sejak usia dini dengan memberikan berbagai arahan, bimbingan dan nasihat dalam mengerjakan sikap perilaku yang baik dan berguna bagi kehidupan. Jadi yang contohnya tadi yang cerita tadi, contohnya bercerita hal-hal yang baik seperti mendongeng dan kasih motivasi semangat untuk anaknya supaya ke depan bisa menjadi yang terbaik. Oh, seperti itu ya. Jadi penting juga ya perkembangan moral untuk anak usia dini. Usia dini ya. Jelas penting lah Bang. Karena kenapa penting? Dan ini kan moral sejak dini akan membekali moral anak sepanjang rentang kehidupan yang dilalui dalam berinteraksi dengan orang lain. Terus bagaimana cara membentuk moral anak serta mengembangkan moral pada anak? Bukan cara caranya Pak. Caranya sih setahu aku sih ada 4 cara. Yang satu mengerjakan kejujuran, yang kedua dilatih untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, yang ketiga mengerjakan sikap disiplin, 4 mengajak anak untuk bergaul dengan lingkungan yang baik, contohnya seperti meniru sikap, nilai dan perilaku pada orang dewasa, bisa menghargai dan menerima pendapat dan bisa memahami perilaku dengan orang sekitar. Oh, Bisa bertanya Bang? Bisa Bang? Bang, kalau perkembangan moral pada anak remaja itu menurut Abang apa sih Bang? Menurut saya, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh remaja dalam interaksinya dengan orang lain, serta perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan remaja berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau serta perilaku seharian teman-teman yang berlaku oleh remaja tersebut. Oh gitu ya Bang. Kalau dilihat dari remaja saat ini kan banyak yang rusak juga Bang. Perkembangan anak remaja saat ini, jadi bagaimana supaya moral kita atau perilaku kita itu baik dipandang orang Bang? Pandangan kita supaya baik dilihat orang, menurut saya, satu, jauhilah pergaulan yang tidak baik oleh teman-teman sekitar, bergaulah dengan teman yang baik atau sepemikiran denganmu. Dua, carilah kegiatan yang menurutmu itu baik dan dengan perilaku di dalamnya, contoh seperti berorganisasi, membuat perubahan hidupmu menjadi lebih baik. Carilah organisasi yang layak untuk kita ikuti. Tiga, disiplin akan plan atau waktu yang sudah ditentukan, buat plan hari-harian supaya tahu apa yang harus dilakukan. Oh gitu ya, baiklah Bang. Kalau gitu makasih ya Bang atas pendapatmu. Jadi sih atau juga dengan perkembangan remaja saat ini. Makasih ya Bang. Sama Bang. Boy, ngapain nih boy? Lagi-lagi nih apa? Status orang ini ya? Oh, status apa itu? Status WA lah. Oh, status WA.
aku mau nanya nih. Apa tuh? Kalau menurutmu etika dan moral itu berbeda atau tidak? Kalau menurutku sih berbeda. Kalau menurutku dari etika itu ialah ilmu tentang apa yang baik dan buruknya tentang hak dan kewajiban perilaku seseorang. Nah, sedangkan moral itu dapat diartikan sebagai akhlak, budi pekerti atau susila dari perilaku orang lain. Seperti itulah contoh dari menurut aku sih. Berarti aku naik lagi. Kalau dari etika itu apa saja sih jenis-jenis dari etika tersebut? Kalau yang tidak dari sini ya, ada 5 etika. Yang pertama itu etika filosofis. Etika filosofis ini merupakan etika yang muncul dari aktivitas berpikirnya manusia. Nah, sedangkan yang kedua itu etika deskriptif. Etika deskriptif ini diartikan sebagai usaha nilai tindakan seseorang berdasarkan ketentuan atau norma yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri. Dan ketiga itu etika normatif. Etika normatif ini didasari pada sifat yang hakiki kesusilaan yang melihat perilaku serta tanggapan kesusilaannya dan menjadikan norma sebagai panutannya. Nah, yang keempat itu etika deontologi. Etika deontologi ini merupakan tindakan yang dinilai baik dan buruknya berdasarkan sesuai atau tidaknya dengan kewajiban. Nah, yang kelima itu etika teleologi. Nah, etika teleologi ini merupakan menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan dan akibat dari tindakan itu sendiri. Jadi itulah yang kudapati tentang jenis etika tersebut. Oh gitu ya. Terus contoh dari etika yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa? Nah, contoh dari sikap etika dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti satu, menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Nah, yang kedua itu tidak memandang rendahnya orang lain. Yang ketiga itu berperilaku sopan dan menghargai perbedaan pendapat orang lain. Dan yang terakhir itu yaitu membantu orang lain yang lagi sedang membutuhkan pertolongan. Nah, jadi seperti itulah kehidupan yang harus kita lakukan sehari-hari dan etika kita sehari-hari. Oh seperti itu ya. Berarti etika yang baik bisalah aku coba dalam kehidupan sehari-hari. Ya bisa dong.